Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Bunga Pratiwi dengan NIM 124406090 dari Humas 3C. Pernah nggak sih kalian ngobrol sama orang lain, nonton berita, atau scroll media sosial, tapi sebenarnya kalian nggak sadar kalau semua itu adalah proses komunikasi? Nah, supaya kita lebih paham bagaimana cara komunikasi bekerja, para ahli membuat berbagai teori komunikasi. Nah, kali ini di video ini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Menurut teori ini, makna terbentuk dari interaksi yang menggunakan simbol, seperti kata, gestur, dan tanda. Contohnya, jika mengganggu berarti setuju meski tanpa kata. Lalu yang kedua ada teori penetrasi sosial. Menurut teori ini, hubungan lebih berkembang dari yang dangkal ke yang lebih pribadi. Contohnya seperti awalnya teman kelas, lama-lama semakin dekat, jadi saling curhat masalah pribadi. Lalu yang ketiga ada teori pertukaran sosial. Nah, menurut teori ini, hubungan dijaga jika memberikan keuntungan lebih besar daripada kerugian. Contohnya, berteman karena bisa saling membantu dan saling nyaman. Lalu yang keempat, ada teori jarum hipodermik. Nah, menurut teori ini, media dianggap punya pengaruh yang langsung dan pengaruh kuat pada audiens. Contohnya, propaganda membuat masyarakat bisa langsung percaya tanpa berpikir secara kritis. Lalu yang kelima, ada teori use and gratification. Menurut teori ini, audiens aktif memilih media sesuai kebutuhannya. Contohnya, kita membuka aplikasi TikTok untuk hiburan, Google untuk mencari info tugas, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada teori agenda setting. Jadi media menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya, berita di TV terus membahas tentang inflasi. Nah, jadi publik tuh terus fokus ke isu yang itu. Lalu yang ketujuh ada teori medium. Jadi penjelasan yang digunakan memengaruhi cara pesannya dipahami. Contohnya, chat secara teks itu bisa disalahpahami dibanding video call. Lalu yang kedelapan ada teori kultivasi. Jadi media membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas. Contohnya, seperti kita misalkan sering menonton acara atau tontonan kriminal. Jadi membuat dunia terasa berbahaya menurut kita. Lalu yang ke-9 ada teori jaringan organisasi. Jadi pola komunikasi dalam organisasi itu memengaruhi kinerja. Contohnya, informasi lambat karena komunikasi hanya lewat satu pimpinan. Lalu yang ke-10 ada performa komunikasi. Jadi komunikasi dilihat sebagai pertunjukan atau tindakan sosial. Contohnya, MC bisa tampil percaya diri di acara yang resmi. Lalu yang ke-11 ada teori social learning. Nah, orang belajar perilaku dengan mengamati orang lain. Contohnya, seorang anak itu bisa meniru kata atau sikap dari orang tuanya. Lalu yang ke-12 ada teori social information processing. Jadi, hubungan bisa berkembang lewat komunikasi online meski tanpa tatap muka. Contohnya, persahabatan yang awalnya dari chat itu bisa jadi dekat. Lalu yang ke-13 ada teori strukturasi. Nah, jadi struktur sosial dan tindakan manusia bisa saling mempengaruhi. Contohnya, aturan kampus bisa membentuk perilaku mahasiswa, tapi mahasiswa juga bisa mengubah aturan itu. Lalu yang ke-14 ada teori remediasi. Jadi media baru mengubah dan memperbarui media lama. Contohnya, koran yang asalnya koran cetak bisa berubah menjadi portal berita online. Lalu yang ke-15 ada diffusion of innovation. Jadi, cara ide atau teknologi baru menyebar di masyarakat. Contohnya, penggunaan e-wallet seperti Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Lalu yang ke-16 ada teori agenda building. Jadi, orang itu cenderung diam jika pendapatnya berbeda dari mayoritas. Nah, contohnya seperti di sebuah forum, kita bisa jadi takut berkomentar karena takut dibully. Lalu yang ke-18 ada teori konstruksi sosial realitas. Menurut teori ini, realitas dibentuk lewat interaksi dan media. Contohnya, media itu bisa membentuk standar cantik tertentu. Yang ke-19 ada teori komunikasi persuasif. Jadi komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Contohnya seperti endorse atau iklan yang
mengajak untuk membeli suatu produk. Lalu yang ke-20 ada teori framing. Jadi menurut teori framing ini, cara media membingkai berita itu memengaruhi cara berpikir publik. Contohnya, demo itu bisa disebut aksi damai atau aksi kerusuhan sesuai bagaimana berita memframingnya. Lalu yang ke-21 ada teori gatekeeping. Jadi adanya proses penyaringan informasi sebelum disebarkan kepada publik. Contohnya, editor itu akan memilih berita yang mana yang layak tayang dan yang mana yang tidak layak tayang. Lalu yang ke-22 ada teori kredibilitas sumber. Jadi kepercayaan pada pesan dipengaruhi oleh siapa yang menyampaikannya. Contohnya, nasihat dari dokter akan lebih dipercaya daripada nasihat orang biasa. Lalu yang ke-23 ada komunikasi antar pribadi. Jadi ini adalah komunikasi langsung antar individu. Contohnya, dua sahabat saling berbicara. Lalu yang ke-24 ada teori identitas sosial. Jadi identitas sosial seseorang itu bisa terbentuk dari keanggotaan kelompok. Contohnya, seseorang merasa bangga menjadi mahasiswa dari kampus tertentu. Lalu yang terakhir ada teori noise. Jadi gangguan yang menghambat komunikasi noise itu. Contohnya, suara bising itu bisa membuat pesan jadi tidak terdengar dengan jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.